Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Saya telat karena Duduk. oke, ya udah. Yes. Ya. Tadi pesawatnya 2 kali berupaya turun tapi cuacanya buruk. 2 kali berupaya turun. Ada yang berupaya 2 kali jadi presiden. Tapi akan dipaksa turun oleh cuaca. Itu hal biasa, berupaya dan akhirnya jalan buntu, itu soal biasa. Oke, ini tema kita hari ini adalah saya senang ini judulnya dialog kebangsaan. Dialog artinya minimal ada 2 orang, itu baru dialog. Minimal 2 baru dialog. Kalau 1 monolog, itu artinya indoktrinasi. Sama seperti yang terjadi di Semarang. Judulnya adalah apel kebangsaan. Beda dengan dialog kebangsaan. Jadi dari segi pilihan tema aja udah beda. Apel itu artinya berdiri tegak, lalu dengar arahan dari sang penguasa. Bukan itu demokrasi. Demokrasi adalah percakapan. Apel itu adalah tentara karena ada musuh yang mendekat. Dalam demokrasi apa? Siapa musuhnya? Jadi kita lihat bahwa literasi bangsa ini dari sudut pengambilan judul aja sudah membahayakan kebangsaan justru. Apel kebangsaan itu kan mengkhawatirkan, seolah ada sesuatu yang darurat sehingga mesti apel. Akibat apel kebangsaan, Lampung kehilangan apel. Nggak ada nih, tinggal 2 nih. Karena apelnya udah dibawa ke Semarang, diborong seharga 18 miliar. Dan 18 miliar itu menghasilkan apa? Menghasilkan presiden yang marah-marah. Jadi apa artinya semangat berbangsa itu bila ujungnya adalah mengancam rakyat? Saya lawan saudara-saudara. Apa yang mau dilawan oleh beliau? Karena yang terjadi hari-hari ini kegembiraan untuk menyambut perubahan politik. Jadi orang yang bergembira menyambut justru hendak dilawan. Akan saya lawan, dan berteriak lagi. Jadi terlihat bahwa kita dibuat tegang justru oleh pemimpin negara. Yang terakhir, Pak Mungkasnya dikeluarin. Kalau saudara-saudara masih cerewet dalam politik, akan dipakai undang-undang anti teroris. Jadi pemerintah mencurigai rakyatnya sendiri sebagai teroris. Di mana akalnya tuh? Ini adalah tahun politik, tahun kita bergembira. Namanya tahun politik adalah tahun di mana seluruh isu politik tumpah ke dalam pembicaraan publik. Isu apa aja, justru karena tahun politik. Tapi yang terjadi adalah pembicaraan di sudut-sudut kota, di gang-gang, di warteg, di ruang tunggu ASN yang habis istirahat kantor berumpi, diawasi, dimata-matai. Jadi tahun politik justru tahun yang membahayakan, dianggap membahayakan kekuasaan. Nah, dalam demokrasi prinsipnya adalah kegembiraan warga negara mendahului arogansi kekuasaan. Itu demokrasi. Apalagi di dalam tahun yang dalam 2 minggu lagi kita masuk dalam kotak-kotak suara. Jadi bebaskan rakyat untuk bicara politik supaya ada filter akal sehat pada publik. Itu pentingnya. Nah, demokrasi artinya pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Jadi harus ada tukar tambah akal, bukan tukar tambah nasi bungkus. Saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa di dalam demokrasi segala sesuatu itu bebas dibicarakan kecuali yang dilarang undang-undang. Jadi dasarnya adalah bebas. Bebas apa aja kecuali yang dilarang. Yang dilarang udah ada dalam undang-undang. Misalnya nggak boleh kampanye sambil telanjang. Tapi kalau kampanye sambil nyinyir boleh nggak? Boleh.
melakukan kampanye sambil menghina boleh. Kayak itu yang namanya negative campaign. Kampanye sambil mencerca seseorang memang diwajibkan supaya ada percakapan. Jadi itu prinsip dalam demokrasi, apalagi dalam tahun pemilu. Semua boleh kecuali yang sudah dilarang oleh undang-undang. Nah sekarang undang-undang nggak melarang orang bikin hoax. Lalu dicari-carikan undang-undang teroris, kan? Ajaib. Orang cuma bikin hoax itu buat ngeledek aja, buat ngibul. Seperti saya terangkan kemarin, saya cuma mau ngibul supaya ada kegembiraan. Masa serius-seriusan gak ada yang ngibul-ngibulan itu. Di pesantren aja orang ngibul, tapi nanti dibetulin ustadznya, lalu sama-sama tertawa, kan biasa. Sekarang ngibul itu diancam oleh undang-undang subversi, oleh undang-undang anti teroris. Kacau. Yang terjadi yang bukannya semua boleh kecuali dilarang, sekarang semua dilarang kecuali minta izin. Itu adanya di negara otoriter. Jadi saudara, saya ingin agar supaya Lampung ini bisa menjadi pelampung dari kapal yang sedang tenggelam. Supaya kapal Republik ini tetap berlayar. Nakodanya boleh tenggelam karena memang nggak bisa ninggalin kapal. Jadi itu keadaan kita hari ini. Saya bolak-balik ke Lampung. Dulu saya waktu masih remaja, saya pernah diseruduk babi hutan di Gunung Tanggamus tuh. Saya naik gunung itu dari desa Transmigran. Saya dulu punya anak asuh di desa itu. Lalu naik pelan-pelan, kemalaman, muter-muter salah jalan karena itu masih kurang petunjuk jalan pada waktu itu, tahun 80-an, saudara-saudara belum lahir. Lalu kita bermalam, bertiga saya bermalam bikin bivak. Rupanya itu jalur migrasi babi hutan yang mau cari kentang di bawah, jadi turun di malam-malam. Saya kira Bawaslu yang lewat. Ternyata satu rombongan babi hutan. Karena dia berhak untuk pakai jalur itu. Jadi jangan halangi babi hutan. Karena itu memang jalur dia. Salahnya salah saya. Tapi saya mesti nginep di situ karena saya tinggal punya satu apel dan 2 kentang gitu. Kalau jalan masih 2 hari, paksa nginep di situ. Jadi dari fenomena itu kita belajar bahwa perilaku seperti babi hutan itu ada di masyarakat kita. Yaitu mau menerabas aja. Kalau babi hutan nggak apa-apa memang jalannya. Tapi kalau manusia berperilaku seperti babi hutan, mau menerabas aja karena ingin memastikan kekuasaan, itu artinya tidak ada percakapan. Babi hutan nggak bercakap-cakap selama dia pindah arah. Demokrasi itulah percakapan. Demokrasi bukan tabiat babi hutan. Nah kita dilarang untuk bercakap-cakap di mana-mana. Saya ditolak di kampus, ditolak masuk ke kampus oleh orang bukan kampus. Kan ajaib kan? Ada orang yang memang udah di kampus diusir oleh orang kampus, itu lain lagi. Sial aja. Coba. Loh kok kalian ingat namanya? Mungkin karena lingkar otaknya tidak cukup sehingga ditolak di kampus. Kan lingkar otak tidak tergantung pada lingkar sorban kan? Lingkar sorban bisa lebar, tapi itu bukan ukuran lingkar otak. Kadang-kadang cuma pencitraan lingkar sorbannya. Jadi saya balik pada tema kita hari ini, yaitu dialog kebangsaan. Artinya ada percakapan. Saya di Jawa Timur lihat ada baliho besar sekali. Saya sudah pernah terangkan di mana-mana. Saya ulang di sini supaya kita punya pengetahuan tentang kebangsaan. Itu saja besar-besar. Kami rakyat Jokowi. Jadi apakah itu tema kebangsaan? Kami rakyat Jokowi. Kalau 17 April Jokowi pulang ke Solo, apa rakyat semua balik ke Solo?
Kan kacau logikanya kan. Boleh mengatakan kami fanatik Jokowi, bagus. Kami pendukung Jokowi, bagus. Kami ingin punah bersama Jokowi, lebih bagus lagi. Maksud saya kalimat itu nggak apa-apa, tapi kalau mengatakan kami rakyat Jokowi, Jokowi itu presiden siapapun juga nggak boleh kami rakyat Prabowo, kami nggak bisa. Karena rakyat itu adalah pengasuh negara. Rakyat itu tidak akan punah. Presiden 5 tahun sekali kita ganti. Rakyat nggak mungkin diganti. Jadi mengatakan rakyat Jokowi itu konyol. Karena itu arogansi. Kami rakyat Jokowi. Dalam kurung sisanya apa sisanya? Apa namanya? Ya kok Cebong udah pasti di situ. Kalau sebut kami kayak Jokowi, artinya yang lain tuyul apa? Jadi kita ingin agar supaya di dalam pemilihan tema terlihat mana kecerdasan, mana kedunguan. Dan itulah tugas Bawaslu, memeriksa mana baliho yang mengajarkan kecemasan, yang mengajarkan intoleransi, mana yang edukatif. Kan mestinya Bawaslu bilang itu baliho yang ada tulisan gede-gede kami rakyat Jokowi turunkan, karena itu membahayakan keutuhan kebangsaan. Itu yang saya maksud tugas etis dari Bawaslu, bukan sekedar tugas teknis, yaitu memeriksa jari orang. Karena kita ingin agar supaya KPU, Bawaslu, penyelenggara pemilu memperlihatkan kecerdasan etisnya pada rakyat, supaya nanti kalau pengawas asing datang, mereka tahu bahwa Bawaslu kita adalah Bawaslu yang edukatif, Bawaslu yang pedagogis. Jadi itu salah satu kesalahan kita adalah penyelenggara pemilu, KPU, Yunto, Bawaslu hanya berurusan dengan soal teknis, mengikuti peraturan. Kan memang tugas KPU menyediakan kotak suara, tapi kotak suara itu cuma bentuk fisik dari demokrasi. Bentuk etisnya adalah penghargaan terhadap keragaman. Penghargaan terhadap keragaman. Jadi kalau orang percaya ada trust dari rakyat pada masyarakat, itu kotak suara dari kertas sabun pun atau kertas koran pun saya nggak peduli, saya akan coblos di situ. Jadi kalau dipakai baja, kotak suara dari baja pun, kalau orang nggak percaya, orang akan bilang di dalam ada maling, di dalam kotak itu ada maling, ada kecurangan. Nah itu yang dibicarakan hari ini. Orang takut bahwa akan terjadi kecurangan, padahal udah jamin bahwa kotak suara itu aman. Jadi ketakutan itu ada pada ketidakpercayaan publik pada pemilu hari ini. Yunto, pemerintah, Yunto, kabinet segala macam. Itu yang menjadi soal kita. Nah itu yang saya sebut tadi. Orang merasa bahwa yang terjadi justru adalah anjuran perpecahan. Kayak tadi spanduknya kami rakyat Jokowi. Hal yang baru adalah pemilih datang ke kotak suara pakai baju putih. Loh itu perintah presiden apa perintah capres apa perintah iblis atau perintah tuyul? Ngapain harus perintahkan rakyat untuk pakai baju tertentu? Itu namanya memecah belah. Orang boleh pakai baju apa aja. Jadi keadaan kita dibikin tegang oleh kekurangan pengetahuan dari kekuasaan. Orang kalau punya pengetahuan, dia nggak akan suruh-suruh orang untuk jadi seragam. Hanya orang yang kekurangan pengetahuan yang menghendaki agar supaya kekuasaan dikendalikan dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Kalau presidennya ingin berdialog kebangsaan, dia mesti anjurkan para pemilih nanti di kotak suara datanglah dengan baju adat masing-masing. Kan itu lebih menggembirakan, sehingga timbul suasana kebangsaan. Kalau putih itu jelas orang anggap itu suasana keistanaan aja tuh, karena simbol itu udah identik dengan kekuasaan. Jadi teman-teman semua, saya balik pada ide hari ini. Kita sangat menginginkan Indonesia nanti setelah 17 April dihuni oleh mereka yang berperspektif
kebangsaan, yang mampu untuk mengolah perbedaan menjadi investasi kemuliaan baru, agar supaya Indonesia bisa melesat sehingga dinilai ulang sebagai bangsa yang beradab, yaitu peradaban demokrasi. Saya mengkhawatirkan bahwa jumlah energi yang kita siapkan untuk menghasilkan pemerintahan baru bisa terhalang nanti oleh mereka yang ketakutan akan kalah. Karena di belakang kekalahan itu ada investasi panjang, modal, arogansi. Jadi kalau petahana kalah, artinya satu gerbong itu runtuh semua, dan itu mencemaskan mereka. Nah, orang yang cemas dengan kekalahan akan mulai melakukan perencanaan kecurangan. Nah, itu yang kita mesti awas. Jangan ada perencanaan kecurangan dari awal. Mengintimidasi rakyat dengan simbol-simbol terorisme itu adalah perencanaan kecurangan. Mewajibkan rakyat pakai baju seragam itu artinya merencanakan kecurangan. Jadi akal sehat kita justru harus diaktifkan ketika kita masuk pada hari-hari terakhir penentuan masa depan Indonesia. Ini bukan sekedar soal Jakarta, Bandung, Medan, tapi soal kita semua. Karena yang akan kita pilih adalah seseorang yang nanti akan menjadi tumpuan perencanaan hidup keluarga masing-masing. Jadi sekali lagi, itu pengantar saya. Nanti kita bisa bercakap-cakap dalam 1 jam mungkin, karena saya masih ada acara di tempat. Tapi saya senang bahwa Lampung memilih istilah dialog, bukan apel. Apel itu menakutkan. Dialog itu membahagiakan. Anda nggak mungkin cari pasangan dengan sikap apel itu. Anda mesti dialog supaya dia terpujuk dengan bahasa Anda, bahasa tubuh Anda, kebaikan hati segala macam. Nah, itu bedanya antara masa yang tiba karena ingin berpartisipasi seperti di sini dan masa yang tiba karena dimobilisasi. Saya bisa bedain masa yang di sini, yang datang untuk menyerap akal pikiran, dan yang sekedar didorong-dorong masuk bis supaya bisa memenuhi lapangan-lapangan sepak bola di kota-kota. Dan itu adalah masa yang buta akal. Hanya pemimpin yang buta akal, yang tega untuk memobilisasi massa untuk mendengarkan arogansi dia, yang hanya menghasilkan, kawan, nanti siapa kita siapa? Siapa? Jadi kita lihat literasi bangsa ini dibuat dangkal justru oleh para pemimpin politik. Dibuat dangkal, gak ada tanya jawab, gak ada perdebatan, gak ada percakapan akademis. Jadi itu suasana kita hari ini. Kita mesti rubah suasana itu supaya nanti ada kegembiraan di sisa 20 hari ke depan, supaya kita bisa pastikan bahwa Indonesia tidak akan ditenggelamkan oleh akal bulus Nachiro. Sangat luar biasa Bung Rocky. Ini kayaknya kalau sampai maghrib